kembali dengan Olive di pagi ini. Ini Olive abis jogging di Go Rumbai tadi. Ini sekarang Olive ajak ke bubur ayam favorit kita sekeluarga ya. Di sini juga kondimennya lengkap ya. Ada telur rebus, ada cheese stick, nih ada keripik, ada kacang. Bubur ayam di sini teksturnya yang lembut gitu ya. Seperti bubur ayam Chinese gitu. Iya, ini kakaknya ya yang jualan bubur ayam ya. Udah berapa tahun jualan kak? Baru 20 tahun. Udah baru 20 tahun. Ini bubur ayamnya enak ya guys. Kalau kalian lihat nih dia pakai tongcai. Dia beda dengan bubur ayam yang lain nih. Oke. Baru Oke. 20 tahun, guys. Masih baru. Lama, tapi emang di sini kak sebelumnya? 15 tahun di sini. Ya? 5 tahunnya Melalang Buana. Oh Malang Buana. Tapi di Pekanbaru Bukan baru. 5 tahun. Iya. Oh. 5 tahunnya arah-arah ke sana. Oh, gitu. Banyak udah 15 tahun. Kalau yang sama Ami yang situ? Beda. Beda ya, bukan saudara ya? Oh bukan. Tapi model-model bubur ayamnya hampir sama. Beda ya? Ya oke. Kasih ya kak. Olive ini sudah hampir 6 tahun nih di Pekanbaru, tapi kita belum nemu bubur ayam Bandung yang pas dengan selera kita ya, di lidah kita. Udah nyobain juga yang viral-viral beberapa, tapi menurut kita belum sih. Akhirnya pilihan kita bubur ayamnya jatuh ke bubur ayam Umi Jakarta. Ini memang favorit kita banget ya. Dia bubur ayamnya bukan bubur ayam Bandung, dia bubur ayam Betawi. Karena di sini ada tongcai, ada kacang tanah, tapi ini memang enak. Kalau menurut Olive ya, bubur ayam yang enak itu dia ada kaldu kuningnya, yang benar-benar dari kaldu ya, bukan karena Royco. Dia rebus daging ayamnya, kemudian kaldunya diambil. Terus yang kedua, bubur ayam yang enak itu kalau sudah siang dimakan pun masih tetap enak walaupun dia dalam keadaan dingin. Nah, kita belum nemu tuh yang kayak gitu. Coba dong, mungkin Legiters ada yang udah tahu bubur ayam yang sesuai kriteria yang Olive bilang di atas tadi tuh, itu ada nggak? Kalau bubur ayam yang seperti dijual mamang-mamang di Bandung itu ya, yang gerobakan atau yang bakulan, itu memang enak. Karena apa? Dia pakai ayam kampung, terus udah gitu kaldunya tuh diambil dari ayam yang direbus lama gitu sampai kuning gitu ya, sampai keluar sari-sarinya. Nah, itulah yang ditaruh ke botol, dia kasih kunyit, dia kasih bawang. Nah, seperti itulah ya. Itu menurut Olive ya. Cuman kebanyakan tukang bubur sekarang maunya instan. Mereka nggak mau bikin gituan. Mereka kasih tuh air rebusan, bekas rebusan ayam yang sebentar, dikasihnya Royco banyak-banyak. Akhirnya kita makan sakit. Ini teka nih sakit. Nggak enak, di lidah pun tidak enak, tidak sedap, tidak nyaman. Nah, jadi kalau udah masuknya seperti itu menurut kita bukan bubur ayam enak ya. Nih Olive tambahin lagi bubur Olive sama kacang goreng ya. Padahal udah ada kacang tuh di atasnya, taburan kacang tadi kan yang dari kakaknya kasih. Oh iya, ada satu lagi bubur yang menurut Olive enak dan unik ya. Dia dari Jawa Barat juga, tapi tepatnya di Cirebon. Tuh bubur Cirebonan itu mereka pakai santan loh. Itu juga enak ya, pakai santan. Jadi kalian bayangin dong bubur ayam dikasih santan, dikasih kuah kaldu. Duh, udah pasti enak lah ya. Kapan-kapan kalau kalian ini ke Cirebon, mampir deh cobain bubur ayam Cirebonan ya. Oke guys, sekarang Olive mau ceritakan sedikit tentang asal-usul bubur ayam Betawi. Jangan bosen ya kalian ya. Jadi ceritanya tuh begini. Bubur ayam ini memang sebenarnya berasal dari pengaruh kuliner Tionghoa, terutama konji, bubur nasi khas dari Cina. Nah, di Batavia tuh Jakarta zaman dulu ya, banyak pedagang Cina yang berjualan konji ini, nasi bubur ini. Kemudian diadaptasi sama warga lokal dengan bahan-bahan yang ada. Ditambahinlah ati ampela, ditambahin dengan kerupuk, kan gitu tuh. Jadinya kondimennya jadi lebih lengkap dan lebih bernuansa Indonesia. Terus kalau yang dari Tiongkoknya itu biasanya pakai cakwe,
kacang tanah atau kan gantinya kacang kedelai. Ya udah deh di mix lah gitu ya. Jadi kesimpulannya bubur ayam Betawi ini adalah perkawinan silang antara budaya Tionghoa dan Betawi. Indonesia ini kaya banget loh. Kalian tahu nggak, untuk bubur ayam aja ada banyak daerah dan wilayah yang punya bubur ayam dengan kekhasan mereka masing-masing. Ya, ada bubur ayam Betawi, bubur ayam Bandung, bubur ayam Cirebon, bubur ayam Tasikmalaya, bubur ayam Jawa Tengah, bubur ayam Kudus ya maksud saya, bubur ayam Makassar, apalagi ya, bubur ayam Sukabumi, bubur ayam Palembang, tuh biasanya pakai telur bebek tuh. Bubur ayam Aceh, ya pakai rempah-rempah dari Aceh. Sampai akhirnya perbuburan ini berkembang ke seluruh Nusantara ya guys. Nih contohnya di Melayu sini, tanah Melayu, bubur lambo tuh dengan rempah-rempah khas Melayu, terus biasanya pakai ikan teri, hasil laut, bubur ikan, ya. Di Sulawesi, kita lari ke Sulawesi, ada bubur Manado. Isinya bukan ayam, tapi sayur-sayuran. Hasil bumi yang didapat di sana dijadikan bubur. Tuh, di Samarinda kalau nggak salah ada juga bubur bubur apa saya lupa namanya deh. Dia macam kari-kari gitu juga. Itu biasanya kalau bulan puasa tuh dipakai untuk bukaan di masjid tuh. Dan bubur ayam yang sekarang juga bisa mengikuti perkembangan zaman. Seperti contohnya bubur ayam Barito tuh di Jakarta. Dia toppingnya pakai cheese stick, bisa pakai keju, atau minta diberi topping kornet. Terus di bawahnya juga bisa minta request telur ayam kampung atau telur bebek. Legiters, Olive punya satu tips ya buat yang pengen bubur ayam sendiri di rumah. Bikin bubur ayam maksudnya Olive. Kalian kan kalau ngebus bubur ayam tuh kan lama ya. Nah biasanya tuh Olive berasnya Olive blender dulu sampai halus, baru deh dimasukin ke dalam air direbus. Itu bisa mempercepat proses pematangan ya. Dan buburnya jadi halus seperti bubur bubur Chinese gitu. Kan ada tuh bubur yang mungkin nggak sabar lama nasinya masih berketul-ketul gitu ya. Nah, itu ya tipsnya ya. Semoga bermanfaat. Nih, sekarang Olive udah mau bayar ya. Seporsi bubur ayam cuma 15.000. Murah di kantong ya. Ini lokasinya sebelah Maxidon, Maxidon Gym. Sebelahnya lagi pom bensin. Untuk menu makan siang ini kayaknya Olive mau Yuk, bikin kita nasi pulang. goreng kampung khas Melayu deh. Ikutin ya. Lihat nih, Olive punya kangkung. Udah mulai banyak ya. Nah, ini lihat nih, banyak kangkung Olive. Ini biasanya kalau udah rimbun, nanti ini jadi makannya tikus. Jadi sebelum kangkung nih habis dimakan tikus, nih harus dipetik dulu ya. Kita petik dulu ya kangkung kita. Kalau untuk buat nasi gorengnya tak perlu banyak-banyak ya, sedikit aja jadilah. Nah segini cukup lah, jadilah nih ya buat tambahan nasi goreng kampung. Nih Olive udah siapkan bahan-bahannya, ada kangkung yang dipotong kecil-kecil, ini bawang putih dan cabai yang diulek kasar, ini daun sop, sedikit teri, dan ini cabai tambah sosis tambahan aja. Sebenarnya nasi goreng kampung ini tak pakai sosis ya, tapi ini requestnya anak-anak, dia minta pakai sosis. Ini pertama minyak, lalu tambahkan lagi blue band, masukkan tadi ini cabai dan bawang. Oh iya, Olive lupa bilang ya guys. Tadi waktu masukin cabai ini sama bawang putih itu juga ada terasinya ya. Terasinya sekitar setelunjuk ini rasa kelinting gitu, satu ruas gitu aja. Itu memang harus khasnya memang harus pakai terasi ya atau belacan. Digongseng terus ya nasi ininya bumbunya sampai dia nek bau atau wangi lah gitu ya. Jadi kalau dimakan tuh nggak langu. Teri.
Untuk terinya digoreng terlebih dahulu ya. Jadi jangan teri mentah ini masukin. Nanti dia nggak enak baunya. Kemudian kita masukkan di tengah kangkung. Ini harus kita masukkan nasi. Nah, nanti kita kasih bumbu ya. Tadi kan kita numisnya udah pakai mentega sama pakai blue band sama minyak. Nah, sekarang kita kasih kecap asin. Nanti jadi kasih garamnya juga jangan banyak-banyak karena udah ada terinya kan asin. Penyedap. Nah, terakhir masukkan daun bawang. Kalian sedikit rasa ya, kalau kira-kira masih kurang asin. Boleh tambah garam atau kaldu ayam. Harus tambah garam. Skip. Nah, nasi goreng kita siap ya. Tinggal plating. Ini sekarang olive plating dulu ya. Nih. Ini nggak pakai mangkok-mangkokan gitu ya, yang di scoop. Nah, nasi gorengnya udah jadi. Nasi goreng kampung khas Melayu. Nanti dicobain resepnya di rumah ya. Mudah-mudahan suka ya kalian ya.